Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sulasviana Alfiraida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Genetika dan Ekologi dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Nur Yusuf, kemudian Isna Syarifah Rahma, Anisatus Sania Aribah, Karina Amalia Rahmayani, Isnaini Alfiatul Husna, Nur Khalifatur Rosyidah, dan saya sendiri Hafidhi Nur Muhammad. Pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati terbagi menjadi 1. Pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, tingkatan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, pengertian pencemaran lingkungan. Yang keempat, penggolongan pencemaran lingkungan. Yang kelima, pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, upaya dalam mencegah dan mengatasi dampak pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Kemudian tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Jika mengamati tanaman bunga mawar, maka tanaman ini memiliki bunga yang berwarna-warni, dapat berwarna merah, putih, atau kuning. Contoh lain pada tanaman pisang. Keanekaragaman dapat ditemukan antara lain pada bentuk buahnya, rasa, dan warnanya. Demikian juga pada hewan. Dapat dibandingkan antara ayam kampung, ayam hutan, ayam ras, dan juga ayam lainnya. Di sini akan terlihat keanekaragaman sifat antara lain pada bentuk dan ukuran tubuh, warna bulu, serta bentuk jenggernya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen? Perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis merupakan salah satu penyebabnya. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk atau orang tuanya. Kombinasi susunan perangkat gen dari dua induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas yang terjadi secara alami atau secara buatan. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau familia yang sama. Keanekaragaman hayati tingkat jenis pada hewan atau tumbuhan diamati dengan dilihat dari ciri-ciri fisiknya, seperti kacang-kacangan, yaitu ada beberapa jenisnya, yaitu kacang tanah, kacang buncis, kacang kapri. Di antara jenis kacang-kacangan tersebut ditemukan ciri-ciri yang berbeda. Misalnya ukuran tubuh atau batang, yaitu ada yang tinggi dan pendek, kebiasaan meliputi tumbuh tegak, ada yang merambat. Bentuk buah dan biji, warna biji, jumlah biji, serta rasanya yang beda.
Sebagai contoh, hewan suku Felidae di antaranya mereka terdapat perbedaan sifat yang mencolok, misalnya perbedaan warna bulu, ukuran tubuh, tingkah laku, serta tipe lorengnya dan juga lingkungan hidupnya. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik berbagai jenis makhluk hidup mulai dari yang bersel satu atau uniseluler sampai makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Kemudian ada komponen abiotik, di antaranya itu iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembaban. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan atau komponen abiotiknya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Faktor yang menimbulkannya yaitu perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis akan menimbulkan berbagai bentuk ekosistem. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan juga lamanya penyinaran. Keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora atau tumbuhan dan juga fauna atau hewan yang menempati suatu daerah atau ekosistem tersebut. Di daerah dingin terdapat bioma tundra. Di tempat tersebut tidak ada pohon yang tumbuh, hanya jenis lumut saja. Hewan yang dapat hidup di sana antara lain ada rusa kutub dan beruang kutub. Dan di daerah yang beriklim sedang terdapat bioma taiga. Jenis tumbuhan yang sesuai untuk daerah tersebut adalah tumbuhan konifer. Dan fauna antara lain ada anjing hutan dan rusa kutub. Selanjutnya masuk ke materi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang memberikan pengaruh negatif terhadap makhluk hidup yang disebabkan oleh manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat dan energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup itu merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada atau juga unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup dengan berbagai macam komponennya akan mengalami penyimpangan sistem akibat suatu atau beberapa bahan pencemar. Setiap bahan pencemar berasal dari sumber tertentu. Untuk menghindari atau mencegah pencemaran, maka penting diketahui sumber dan bahan pencemar. Setelah itu, bagaimana cara membebaskan bahan pencemar dari sumbernya hingga ke objek penerima efek atau lingkungan yang dipengaruhinya. Misalnya, ada perairan yang tercemar oleh deterjen. Manusia menjadi penerima pencemar deterjen yang masuk ke dalam perairan. Atau ada juga ikan dan hewan air yang menerima efek negatif dari bahan pencemar insektisida. Lingkungan yang tercemar kadang tampak jelas pada kita. Dapat dilihat dengan penglihatan kita, seperti di pasar tradisional terdapat timbunan sampah. Kemudian ada sungai yang tercemar akibat pewarna tekstil sehingga sungainya menjadi berwarna. Kemudian ada asap knalpot kendaraan bermotor di jalan raya. Itu menjadi penyebab pencemaran. Selain yang tampak oleh penglihatan kita, ada juga pencemaran yang kurang tampak, yaitu misalnya
terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumur minyak yang tidak beroperasi lagi. Ada juga suara knalpot kendaraan bermotor yang bising, itu juga menjadi salah satu penyebab dari pencemaran. Kemudian, pencemaran pada lingkungan hidup dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada menurut jenis lingkungan. Yang kedua menurut sifat bahan pencemar. Dan yang ketiga menurut lamanya bahan pencemar berada dalam lingkungan. Menurut jenis lingkungan ada pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran kebisingan. Kemudian menurut sifat bahan pencemar ada pencemaran biologis, pencemaran kimia, dan pencemaran fisika. Lalu menurut lamanya bahan pencemar bertahan dalam lingkungan, ada bahan pencemar yang lambat diuraikan atau sukar diuraikan seperti bahan kaleng, plastik, dan juga deterjen. Dan ada bahan pencemar yang mudah diuraikan atau degradable seperti bahan-bahan organik. Jenis bahan pencemar dibagi menjadi dua, yaitu non-degradable dan degradable. Non-degradable merupakan bahan pencemar yang tidak dapat diuraikan dan juga mencakup bahan-bahan pencemar yang sangat lambat penguraiannya. Misalnya ada DDT, merkuri, timah hitam, dan lain-lain. Kemudian ada biodegradable, merupakan bahan pencemar yang mudah diuraikan secara biologis seperti bahan buangan organik mempunyai mekanisme pengolahan secara alamiah. Contohnya misalnya kotoran manusia atau hewan dan juga limbah tumbuhan. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri dapat diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Nah, berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa udara yang kita hirup sehari-hari ini mempunyai komponen atau susunan tersendiri yang membuat kehidupan kita menjadi seimbang seperti yang kita rasakan. Tapi ada kalanya saat terjadi dinamika dalam kehidupan, banyak industri dan sebagainya, emisi karbon yang tinggi, itu akan merubah susunan atau komposisi udara. Dapat dilihat ya di sini, komposisi udara kering itu sendiri ada terbanyak itu ada nitrogen, lalu kedua ada oksigen, yang ketiga ada argon, yang keempat ada karbon dioksida dan diisi oleh gas-gas lain. Nah, lalu bagaimana jika komposisi atau susunan itu berubah, seperti misalnya komposisi karbon dioksida lebih banyak daripada oksigen, itu akan menyebabkan pencemaran udara itu. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi adanya pencemaran udara? Itu faktornya sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal atau alami dan faktor eksternal atau pencemaran yang diakibatkan oleh manusia. Faktor internal atau alami ini biasanya disebabkan oleh kejadian alam atau bencana alam disaster. Contohnya itu ada debu yang berterbangan akibat tertiup angin, itu it's normally ya, kita nggak bisa menyalahkan angin gitu. Lalu debu yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi dan gas-gas vulkanik ini biasanya disebut juga wedus gembel gitu. Nah, ini wedus gembel ini kalau terhirup oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan, ini akan mengakibatkan infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Namun jika telah lama terdegradasi dengan lingkungan, maka ini akan bisa malah menyebabkan kesuburan tanah seperti itu. Lalu yang terakhir ada proses pembusukan sampah organik. Nah, biasanya membuat bau tidak sedap seperti itu. Lalu ada faktor eksternal atau pencemaran yang diakibatkan oleh manusia. Yang pertama ada hasil pembakaran bahan bakar fosil. Nah, ini sangat mengerikan sekali dampaknya secara jangka panjang. Jangka pendek juga sih. Selain fosil akan habis ya, dan tidak ada cadangan bahan bakar lagi jika manusia sangat-sangat arogan gitu kan. Ini juga akan memunculkan pencemaran udara dan juga
kerusakan lingkungan yang lainnya. Juga kehilangan tanah yang subur karena pencemaran tanah juga, seperti itu. Yang kedua, pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara. Lalu yang ketiga, debu dari kegiatan industri. Nah, ini sedikit cerita debu dari kegiatan industri. Beberapa hari yang lalu, ternyata di atap rumah saya itu tersumbat oleh debu yang dihasilkan dari kegiatan industri perusahaan gula rendeng, atau biasanya kita sebutnya itu langes ya, bentuknya itu kecil hitam. Nah itu kalau skala kecil itu mungkin kita tidak berpengaruh gitu kan, tapi kalau untuk jangka panjang itu ternyata sangat mempengaruhi gitu, bukan hanya untuk pernafasan kita, tapi juga ternyata bisa menyumbat aliran air di rumah gitu. Ternyata sangat krusial sekali gitu. Apalagi untuk orang yang mempunyai penyakit bawaan pernafasan seperti itu sangat-sangat mengganggu sekali. Apalagi di daerah-daerah industri ya, seperti di kota-kota besar itu. Kasihan mereka sebenarnya. Mereka jarang sekali melihat langit biru gitu, karena tertutup oleh asap seperti itu kan. Lalu selanjutnya yaitu bahan pencemar udara. Nah ini masih ada kaitannya dengan tadi ya yang saya ceritakan. Bahan pencemar udara itu sendiri ada 3, yaitu bahan pencemar berbentuk gas, berbentuk padat, berbentuk cair. Tadi yang saya ceritakan itu yang berbentuk padat itu. Bahan pencemar berbentuk gas. Bahan pencemar berbentuk gas ini bisa seperti karbon dioksida yang dihasilkan dari emisi karbon, kendaraan dan sebagainya, itu mesin juga. Selanjutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran air sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya perubahan dan penyimpangan sifat-sifat alamiah air yang ada di lingkungan hidup manusia. Air yang bersih tidak dilihat dari kemurniannya, tapi dilihat dari keadaan normalnya. Misalnya indikasi air yang bersih itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah, kita bisa melihat dari gambar di samping itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di situ. Ada yang di pinggir, ada yang di tengah gitu kan. Sampah-sampah itu ternyata ada sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu, tapi belum urai, karena sampah plastik kan susah diurainya kan. Nah, menurut Dinas Lingkungan Hidup Kudus 2020, pada saat itu saya mendengar bahwa limbah terbesar yang mencemari air adalah limbah rumah tangga. Nah, kenapa bisa? Dan apa saja itu komponen pencemaran air? Itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyebab utama dari pencemaran air berasal dari limbah kegiatan industri. Berikut ini komponen-komponen pencemaran air. Yang pertama, bahan buangan padat. Bahan buangan padat adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar atau butiran kasar, maupun halus atau butiran halus. Selanjutnya, bahan buangan organik. Bahan buangan organik ini pada umumnya, bahan buangan organik berupa limbah yang dapat membusuk atau terurai oleh mikroorganisme. Nah, ini akan lebih baik apabila bahan buangan tersebut tidak dibuang ke lingkungan air, karena akan menaikkan populasi mikroorganisme di dalam air. Dengan bertambahnya populasi mikroorganisme di dalam air, maka memungkinkan untuk berkembangnya bakteri patogen dan akan berbahaya bagi manusia. Bahan buangan organik sebaiknya diproses menjadi pupuk buatan atau kompos yang dapat bermanfaat bagi tanaman. Selanjutnya, bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik ini pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke lingkungan air, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Bahan buangan anorganik ini biasanya berasal dari industri
yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal atau Pp, arsen atau As, air raksa atau Hg, dan krom atau Cr. Selanjutnya, bahan buangan olahan bahan makanan. Bahan buangan ini juga dapat dimasukkan ke kelompok bahan buangan organik, karena bahan buangan ini bersifat organik yang mudah membusuk dan dapat terurai oleh mikroorganisme. Selanjutnya, bahan buangan cairan berminyak. Bahan buangan tersebut merupakan bahan yang tidak dapat larut dalam air, melainkan mengapung di atas permukaan air. Lapisan minyak yang menutupi permukaan air dapat juga terurai oleh mikroorganisme tertentu, namun memerlukan waktu yang cukup lama. Air yang tercemar oleh bahan buangan minyak tidak dapat dikonsumsi oleh manusia karena seringkali dalam cairan yang berminyak terdapat zat-zat yang beracun, seperti senyawa benzen, senyawa toluen, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia merupakan bahan pencemar yang berupa deterjen dan bahan pembersih lainnya, bahan pemberantas hama atau insektisida, zat warna kimia, larutan penyamak kulit, dan zat radioaktif. Keberadaan bahan buangan zat kimia tersebut di dalam lingkungan merupakan racun yang mengganggu dan bahkan dapat mematikan hewan air, tanaman air, dan mungkin juga manusia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pencemaran air. Yang pertama, pencemaran sungai, danau, dan waduk. Konsentrasi dan sifat kimiawi bahan pencemar yang masuk ke air permukaan, yaitu sungai, danau, dan waduk, mengalami perubahan sebagai akibat 4 proses alamiah, yaitu pengenceran, biodegradasi, peningkatan atau amplifikasi biologis, dan sedimentasi yang dapat mengurangi bahan pencemar ke tingkat tidak berbahaya. Yang kedua, pencemaran air bawah tanah. Pencemaran air bawah tanah dapat berasal dari kebocoran kimia beracun, yaitu dari tangki simpanan bawah tanah, perembesan bahan kimia, serta senyawa logam berat beracun dari tempat penimbunan sampah, dan kebocoran sumur dalam tempat pembuangan limbah industri. Yang ketiga, pencemaran laut. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut seperti perdagangan melalui laut, terutama transportasi minyak, pengolahan limbah, rekreasi laut, pembangkit tenaga listrik, pembuatan bangunan-bangunan dan pengelolaan pemanfaatan tanah, pembangunan pelabuhan yang dapat mengubah sirkulasi air pantai. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Tanah penuh dengan kehidupan. Banyak jenis makhluk hidup yang hidup di tanah, seperti hewan dan tumbuhan. Kita sendiri sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Terbentuknya tanah memerlukan waktu ribuan tahun. Apabila tercemar, tanah dapat rusak dalam waktu sekejap. Tanah yang tercemar menimbulkan dampak buruk bagi semua kehidupan yang ada di tanah. Dapat juga mengganggu kehidupan manusia. Tanah yang bersih tanpa pencemaran itu merupakan idaman setiap orang. Tanah diperlukan untuk mendukung kehidupan. Contoh, petani. Petani memerlukan tanah untuk bercocok tanam. Pohon-pohon memerlukan tanah untuk pertumbuhan dan sumber makanan. Orang-orang membangun rumah di permukaan tanah yang dinamakan area pemukiman. Manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Tanah juga tidak luput dari ancaman pencemaran lingkungan. Pencemaran tanah umumnya akan berakibat pula terjadinya pencemaran air. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama,
Pupuk yang digunakan secara berlebihan yang tujuan awalnya yaitu menyuburkan tanaman. Nah, dengan menggunakan pupuk yang berlebihan ini malah dapat mematikan tanaman dan hewan kecil yang ada di dalam tanah, terutama jika menggunakan pupuk anorganik seperti urea, TSP, amonium sulfat, dan KCl. Yang kedua yaitu pestisida yang digunakan untuk membunuh hewan pengganggu atau hama. Insektisida yang digunakan untuk membunuh serangga, fungisida yang digunakan untuk mematikan jamur yang masuk ke dalam tanah dan juga mematikan mikroba pengurai di tanah. Hal ini menyebabkan siklus zat di alam terganggu atau terputus. Selanjutnya, deterjen dan sabun yang digunakan berlebihan. Deterjen dan sabun yang digunakan berlebihan dan dibuang ke tanah dan ke air akan mengganggu kehidupan organisme di tanah atau di air tersebut, terutama deterjen yang sukar diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya, sampah berupa plastik yang sukar hancur. Sampah berupa plastik yang sukar hancur, botol-botol, dan kaleng-kaleng bekas, kulit bekas sepatu, karet yang sukar dan tidak bisa terurai, jika dibuang ke tanah atau ditumpuk di tanah akan mengganggu kehidupan organisme di tempat tersebut. Sampah berupa kertas bekas, bagian tanaman atau hewan yang sudah mati dapat terurai. Akan tetapi, ini mengganggu kehidupan di tanah tersebut dan akan menimbulkan bau yang busuk. Yang terakhir, sampah berupa zat radioaktif mempunyai waktu paruh yang lama. Sampah berupa zat radioaktif yang dibuang ke tanah dapat mempengaruhi faktor genetis organisme yang terkena zat tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Seperti yang kalian tahu, dampak pencemaran lingkungan itu tidak dapat dipisahkan dari sebuah penyebab pencemaran. Nah, ada berbagai sebab terjadinya sebuah pencemaran lingkungan, baik itu aktivitas manusia, disebabkan oleh aktivitas manusia yang memproduksi sebuah produk yang menghasilkan limbah, yakni berupa zat pencemar tidak alami yang tidak terurai oleh alam dan juga dapat mengganggu proses ekologi. Maka semakin buruk dan negatif bagi lingkungan. Banyak sekali dampak pencemaran lingkungan yang berakibat terhadap keanekaragaman hayati. Salah satunya yaitu pencemaran laut. Nah, pencemaran laut ini menyebabkan kerusakan habitat bisa melalui racun, limbah, dan plastik yang tidak dapat terurai sehingga mereka tidak dapat hidup di habitatnya. Misalnya pada pencemaran laut yaitu pencemaran sampah plastik. Dampak dari pencemaran sampah plastik ini itu mengganggu ekosistem yang ada di laut seperti ikan, penyu, gurita, dan penghuni lainnya termasuk terumbu karang. Selanjutnya itu ada pencemaran laut yang diakibatkan karena tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak ini mempengaruhi kehidupan makhluk dalam ekosistem di laut. Misalnya itu seperti yang dilihat, seekor paus itu mati karena menghirup minyak dari bahan bakar alat transportasi. Dampak yang disebabkan oleh pencemaran minyak ini bisa berakibat pendek dan berakibat panjang.
Nah, ketika berakibat jangka pendek, molekul hidrokarbon minyak yang dapat merusak membran sel biota laut. Hal ini mengakibatkan keluarnya cairan sel dan berpenetrasinya bahan tersebut ke dalam sel. Nah, berbagai jenis udang dan ikan akan beraroma dan berbau minyak, sehingga mutunya itu menurun. Secara langsung, minyak ini menyebabkan kematian pada jenis ikan yang ada di laut karena kekurangan oksigen, keracunan karbon dioksida, dan keracunan langsung dengan bahan bakar. Untuk selanjutnya yaitu akibat dari jangka panjang. Nah, jangka panjang ini juga mengancam biota laut ketika senyawa dalam minyak dapat dikeluarkan bersama makanan, sebagian lagi itu dapat terakumulasi dalam senyawa lemak dan protein. Nah, sifat akumulasi ini dapat dipindahkan dari organisme lain melalui sebuah rantai makanan. Misalnya, akumulasi minyak di dalam zooplankton dapat dipindahkan ke ikan pemangsanya. Demikian seterusnya, jika ikan tersebut dimakan ikan yang lebih besar atau hewan-hewan lainnya. Secara tidak langsung, pencemaran laut ini berakibat dari minyak mentah dengan susunan yang sangat kompleks dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Ikan yang hidup di sekeliling laut ini akan tercemar dan banyak pula yang bermigrasi ke daerah lain. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini juga berdampak terhadap ekosistem atau keanekaragaman hayati. Ketika dampak pencemaran tanah yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati itu misalnya penggunaan pestisida sintetik yang berdampak negatif pada keseimbangan ekosistem. Ada juga gangguan pada tanaman yang akibat penggunaan pupuk yang berlebihan. Ini dapat mengganggu keseimbangan yang ada di ekosistem tanah. Terus juga ada tanaman yang terganggu karena kelebihan pupuk kimia, dan tanah yang tandus itu juga terganggu karena kelebihan pupuk kimia. Nah, dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah ini bisa berupa mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini berupa bakteri dan jamur. Terus juga ada mikrofauna, yaitu berupa protozoa dan nematode, dan mesofauna, yaitu mikroarthropoda dan eicetids. Dan yang terakhir itu ada makrofauna. Mohon maaf belum ditulis di PPT. Yang terakhir itu ada makrofauna. Makrofauna ini jenis kaki seribu dan cacing tanah. Oleh karena itu, bahan-bahan kimia yang ada di tanaman yang kelebihan pestisida tadi ya, itu dapat menyebabkan kepunahan pada jenis-jenis makrofauna tanah dan berdampak pada kurangnya keanekaragaman jenis makrofauna yang ada di ekosistem tersebut. Baik, selanjutnya
akan dijelaskan oleh pemateri. Upaya atau solusi dalam mencegah atau mengatasi dampak negatif pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati meliputi yaitu solusi dari tumpahan minyak, meliputi penyisihan minyak secara mekanis. Yang dimaksud penyisihan minyak secara mekanis adalah artinya menggunakan peralatan mekanis yang disebut dengan skimmer. Upaya ini terhitung sulit dan mahal, meskipun disebut sebagai pemecah ideal terutama untuk mereduksi minyak pada area sensitif. Cara kedua yaitu teknik bioremediasi. Teknik ini yaitu mempercepat proses yang terjadi secara alami dengan menambahkan nutrien sehingga terjadi konversi sejumlah komponen menjadi produk yang kurang berbahaya seperti CO2, air, dan biomas. Sayangnya, bioremediasi diterapkan pada pantai tertentu. Untuk teknik bioremediasi ada dua pendekatan yang digunakan dalam bioremediasi tumpahan minyak, yaitu meliputi biogementasi, yaitu di mana mikroorganisme pengurai ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Yang kedua yaitu biostimulasi. Biostimulasi adalah di mana pertumbuhan bakteri pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan atau mengubah habitatnya. Yang cara terakhir adalah cara yang ketiga, penggunaan sorben. Sorben yang bisa menyisihkan minyak. Dan cara terakhir yakni penggunaan bahan kimia dispersan, yakni dengan memecah lapisan minyak menjadi tetesan kecil sehingga mengurangi kemungkinan tertangkapnya hewan ke dalam tumpahan. Ada juga teknologi yang sedang dikembangkan yakni penggunaan bakteri, jenis bakteri yang dapat mendegradasi minyak, salah satunya bakteri hidrokarbonastik Pseudomonas yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Kedua, upaya atau solusi dalam mencegah atau mengatasi dampak negatif pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati. Solusi dari pencemaran tanah. Yang pertama yaitu remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang kedua yaitu remediasi in situ, pembersihan di lokasi. Dan selanjutnya remediasi ex situ, pembersihan tanah yang dilakukan dengan cara menggali tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah yang aman. Remediasi ex situ adalah pembersihan tanah yang dilakukan dengan cara menggali tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah yang aman. Selanjutnya tanah tersebut disimpan di bak tangki yang kedap, lalu zat pembersih dipompakan ke bak tangki tersebut. Setelah itu zat tercemar dipompakan keluar dari bak kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Remediasi bertujuan menghindari resiko terhadap keanekaragaman hayati.
penanganan tanah yang tercemar dengan cara remediasi in situ. Selanjutnya adalah upaya solusi dalam mencegah atau mengatasi dampak negatif pencemaran lingkungan terhadap keanekaragaman hayati. Solusi dari pencemaran tanah, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, contohnya itu bakteri pemakan senyawa hidrokarbon digunakan untuk membersihkan tanah yang tercemar oleh minyak bumi. Tujuan dari bioremediasi adalah untuk mencegah yang tercemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, seperti karbon dioksida dan air. Bioremediasi tanah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama meliputi 1. Lahan terkontaminasi, 2. Pemindahan ke lokasi, perlakuan dan pemasangan linear, 3. Pengadukan untuk menghomogenkan lahan dan meningkatkan struktur tanah, 4. Penambahan nutrien, 5. Penyiraman untuk menjaga kelembapan tanah, 6. Pengadukan dan peralatan untuk aerasi dan mencampur material, 7. Monitoring lingkungan, 8. Hasil akhir bioremediasi. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.